Hai, hari ini kita akan belajar kembali mengenai operasi hitung penjumlahan pada pecahan, yaitu penyebut yang sama dan juga penyebut yang berbeda. Yuk kita lihat. Oke, kita mau review dulu ya tentang penyebut dan pembilang pada pecahan. Kita lihat yuk pecahan ini, yaitu 5/17. 17 kita sebut sebagai penyebut, sedangkan 5 kita sebut sebagai pembilang. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya kita juga mau mengingat bagaimana mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, 15. 15 itu adalah bilangan bulat. Ketika kita mau jadikan dalam pecahan biasa, menjadi 15/1. Yang kedua, yaitu 21/4. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Ketika kita mau ubah ke dalam pecahan biasa, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Hasilnya adalah 9/4. Lalu, untuk bentuk desimal, yaitu 0,2. Kita lihat, ada satu angka di belakang koma, artinya per 10, sehingga menjadi 2/10. Yang keempat, 0,15. Kita lihat ada dua angka di belakang koma, berarti per 100, sehingga hasilnya adalah 15/100. Yang kelima, 0,012. Nah, kita lihat nih, ada berapa angka ya di belakang koma? Ya, ada 3 angka. 3 angka di belakang koma artinya per 1000, sehingga hasilnya menjadi 12/1000. Dan yang terakhir, 25%. Persen artinya per 100. Berarti kalau 25% kita ubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 25/100. Bagaimana? Sudah ingat ya? Oke, kita langsung masuk contoh soal ya. Penjumlahan pecahan penyebut sama. Di sini ada soal 2/7 ditambah dengan 4/7. Hal pertama yang harus kita lihat adalah cek penyebutnya, sama atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat penyebutnya sama-sama adalah 7. Setelah itu kita lihat pembilangnya. Kita jumlahkan pembilangnya. Nah, karena penyebutnya adalah 7, kita tulis di sini 7/7. Oke, lalu setelah itu kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6/7. Jadi hasil penjumlahan dari 2/7 ditambah dengan 4/7 adalah 6/7. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita lihat soal selanjutnya. Oke, soal kedua untuk penjumlahan pecahan penyebut sama. 5/15 ditambah 5/15. Kita lihat ya, penyebutnya sama atau tidak. Ternyata sama, sama-sama 15. Setelah itu kita jumlahkan pembilang. Karena penyebutnya sama, 15 kita tulis per 15. Lalu untuk pembilangnya kita jumlahkan. 5 ditambah dengan 5 sama dengan 10. Hasilnya adalah 10/15. Nah, 10/15 masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2/3. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Di sini ada pecahan 5/6 ditambah dengan 1/8. Sama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek penyebutnya. Ternyata penyebutnya berbeda, yaitu 6 dan 8. Nah, ketika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK dari kedua angka penyebut tersebut. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara mencari KPK-nya. Oke, kita akan mencari atau menentukan KPK dari penyebut 6 dan juga 8 menggunakan cara tabel. Nah, tabel ini terdapat 3 kolom, yaitu bilangan prima dan juga 2 kolom untuk penyebutnya. Hal yang perlu diingat, yang pertama, dibagi dengan bilangan prima sampai hasil akhirnya 1. Jadi, penyebutnya tadi kita bagi dengan bilangan prima sampai hasilnya 1. Kalau tidak bisa dibagi, berarti angkanya diturunkan.
Nah, siapa nih yang masih ingat bilangan prima itu apa aja? Oke, kita review lagi ya. Nah, ini adalah bilangan prima 1 sampai 100. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan juga angka itu sendiri ya. Bilangan primanya ini adalah bilangan yang dilingkari dengan warna merah. Bulatan merah ya, atau lingkaran merah itu adalah bilangan prima. Silahkan dilihat dulu bilangan-bilangan primanya. Oke, kita lanjut ya untuk kerjain soalnya. Oke, sekarang kita cari yuk KPK dengan menggunakan tabel. Nah, kita bisa tulis bilangan prima ini dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Selanjutnya, kita bagi 6 dengan 2, sama dengan 3. Nah, selanjutnya sama, 8 juga kita bagi dengan 2. Berapa? 4. Nah, selanjutnya kita bisa pakai bilangan prima yang sama, yaitu 2. Kita bagi 3 dengan 2. 3 dibagi 2, oh nggak bisa. Tapi ingat, kalau tidak bisa dibagi, angkanya diturunkan saja. Berarti ini 3. Selanjutnya 4 dibagi dengan 2 bisa dapat 2. Selanjutnya kita masih menggunakan bilangan prima yang sama ya, yaitu 2. 3 dibagi dengan 2 nggak bisa, turunkan 3. 2 dibagi dengan 2 dapat 1. Oke, tadi di sini dibilang dibagi dengan bilangan prima sampai hasil akhirnya itu 1. Oke, 8 udah dapat nih 1. Sekarang tinggal 6 ya. Berarti biar 3 ini hasilnya 1, berarti 3 dibagi berapa ya? Ya, benar. 3 dibagi dengan 3. Kita tulis bilangan primanya 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi dengan 3 nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa, angkanya diturunkan sama dengan 1. Tidak bisa di sini artinya hasilnya tidak bulangan bulat ya, yaitu berarti koma ya. Oke, setelah ini kita kalikan ya. Jadi KPK-nya itu adalah mengalikan semua bilangan prima yang sudah digunakan di sini ya, yaitu 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 yaitu 24. KPK-nya adalah 24. Secara tidak langsung 24 ini adalah penyebutnya setelah disamakan atau dicari KPK-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, tadi kita sudah dapat ya, penyebutnya adalah 24. Oke, 24-nya kita tulis di sini ya, per 24. Lalu selanjutnya tidak langsung dijumlahkan, tetapi 24 kita bagi dengan 6. Lalu kita kali dengan 5. Hasilnya adalah 20. 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya 20 kita tulis, lalu ditambah. Selanjutnya 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali dengan 1 sama dengan 3. Ini coretannya ya. Oke, 3 kita tulis di situ. Hasilnya adalah 20 ditambah 3 per 24. 20 ditambah 3 berarti 23 per 24. Ini adalah hasilnya. Bisa dibagi untuk disederhanakan nggak? Oh, tidak bisa. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 23 per 24. Oke, soal selanjutnya yaitu 4 per 5 ditambah dengan 3 per 2. Cek penyebutnya ya, ternyata penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 2. Berarti kita harus cari KPK dari 5 dan 2 ini berapa ya. Kita cari pakai tabel, sama seperti tadi ya. Kita pilih bilangan prima yang paling kecil, kita tulis di sini yaitu 2. 5 dibagi dengan 2 nggak bisa, berarti kita turunkan 5. 2 dibagi dengan 2 bisa, hasilnya berapa? 1. Nah, udah dapat 1 nih ya, berarti tinggal 5. 5 ini biar jadi 1 dibagi berapa ya? Dibagi 5 ya, 5 adalah bilangan prima. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, sama dengan 1.
Oke, berarti kita kalikan bilangan primanya, yaitu 2 dikali dengan 5 sama dengan 10. KPK-nya adalah 10, berarti penyebutnya adalah 10. Oke, tadi kita sudah dapat ya, penyebutnya adalah 10. Kita tulis per 10. Lalu sama seperti tadi, 10 dibagi dengan 5 adalah 2. 2 dikali dengan 4 adalah 8. Kita tulis 8-nya di sini, lalu kita kasih tanda tambah. Selanjutnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 15 per 10. 8 ditambah 15 adalah 23 per 10. Itu adalah hasilnya. Nah, itulah cara menyelesaikan soal penjumlahan pecahan pada penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kamu memahaminya ya. Bye!